Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ibadua dengan NIM 146220070. Di sini saya akan menjelaskan tugas individual 4 mata kuliah rekayasa dan proyek perangkat lunak. Di sini saya mendapatkan kode soal G yang mana ERD-nya seperti ini. Ada transaksi, airline, bandara, route, rute, aircraft, pesawat, kemudian employee, bekerja. Soal nomor pertama yaitu analisis kebutuhan constraint yang diperlukan, kemudian membuat konseptual skema, kemudian merealisasikan ke dalam DBMS. Selanjutnya nomor 4 yaitu buat Moskov dan FURPS. Dan yang terakhir, desain arsitektur berdasarkan hasil kebutuhan yang tadi disebutkan pada nomor 4. Yang pertama, ERD-nya terdiri dari airline yang berisi ID, name of contact, telepon, address atau alamat, dan timetable. Kemudian ada transaction yang berisi ID, kemudian ada amount, date, dan description. Selanjutnya ada table route yang berisi ID route, distance, origin, destination, kemudian ada clarification dan procedure. Kemudian ada tabel aircraft yang berisi ID, model, dan capacity. Yang terakhir, tabel employee berisi ID, position, name, birthday, address, dan qualification. Constraint-nya tabel airline ada ID airline yang data tipenya integer sebagai primary key, kemudian name, tipe datanya varchar 50, name of contact varchar 50, telepon juga varchar 20, address varchar 100, kemudian timetable adalah date. Ada lagi ID transaction sebagai ini menyambungkan tabel airline kepada tabel transaction, yaitu tipe data integer dan foreign key. Ada ID employee juga integer foreign key untuk menyambungkan tabel airline ke tabel employee. Kemudian ada ID route juga sama, integer foreign key sebagai penyambung tabel airline ke tabel route. Kemudian ada ID aircraft sama juga integer dan foreign key sebagai penyambung tabel airline ke tabel aircraft. Kemudian kita beralih ke tabel route. Di tabel route, ID route sebagai tipe datanya sebagai integer dan sebagai primary key. Kemudian ada distance varchar 50, origin varchar 50, destination varchar 50, classification varchar 100, print of change desimal 10,2. Kemudian ada tabel aircraft, ID aircraft sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian model tipe datanya varchar 50, capacity integer. Selanjutnya table transaction dengan ID transaction sebagai primary key integer data tipenya. Kemudian amount desimal 10,2, description varchar 100, date tipe data date. Kemudian table employee, ID employee integer primary key varchar, name varchar ada name varchar 50, position varchar 50, birthday tipe datanya date, kemudian address varchar 100, qualification varchar 100. Kemudian ada relasi dari tabel airline yaitu many to many dari tabel airline ke route itu many to many. Dengan ID route disambungkan ID airline tadi sebagai foreign key ID route-nya. Kemudian airline ke aircraft juga sama many to many. Untuk airline dan employee itu one to many. Atau bisa dikatakan airline dan transaction juga one to many, yaitu satu bandara bisa banyak transaksi gitu. Kemudian saya membuat konseptual skema dengan DB Designer
seperti ini. Ada tabel route, airline, transaction, employee, aircraft dengan tipe datanya ini yang di sampingnya IT route, integer, distance, varchar, dan lain-lain. Kemudian ada IT transaction. Ini kenapa kok ada garisnya? Karena sebagai foreign key menyambungkan ke tabel yang lain. IT transaction ini ke transaction yaitu one to many. Kemudian employee, airline ke employee yaitu IT employee sebagai foreign key di sini yaitu one to many. Untuk route dan aircraft ini many to many. Kemudian kita masukkan ke DBMS-nya. Saya menggunakan database Oracle dengan aplikasi SQL Developer. Pertama saya membuat tabel aircraft, airline, employee, route, dan transaction. Ini bisa di-coding dengan format create table apa gitu, kemudian contohnya aircraft, kemudian diisi dengan yang ada di dalamnya tadi. Contohnya ID aircraft, integer, primary key, mau diisi not null atau tidak, terserah. Not null itu kalau not null tidak boleh kosong, kalau null atau tidak diisi boleh kosong. Kemudian tipe data lainnya, kalau tipe datanya varchar ya contohnya distance. Saya buat varchar berarti distance, varchar berapa. Kalau tidak primary key gak usah dikasih, kemudian kasih not null atau tidak terserah. Saya mengkasih not null di setiap tipe datanya. Kemudian setelah saya membuat tabel ke-55-nya, kemudian saya masukkan data dengan seperti ini. Yang pertama insert into kepada tabel route, insert into route, kemudian tipe yang ada di dalamnya di route untuk mengurutkan yang dimasukkan nanti di route, distance, origin, destination, classification, object. Kemudian tambah values, kemudian masukkan 001 untuk ide route, kemudian distance untuk 1000 ini untuk distance menggunakan petik 1 karena varchar, Arab juga, Inggris juga varchar dengan petik 1, kemudian bisnis juga varchar, kemudian ini desimal dengan tadi limitnya 10 angka, kemudian koma 2 itu untuk di belakang koma, di sini karena kode menggunakan titik. Ya. Kemudian setelah saya masukkan seperti ini hasilnya. Untuk tabel aircraft seperti ini. Untuk tabel transaction juga seperti ini hasilnya. Airline seperti ini. Kemudian tabel employee seperti ini. Dan selesai. Kemudian ada FURPS nomor 4. Yang mana functionality sistemnya harus mampu menyimpan maskapai penerbangannya, nomornya tadi, nama yang transaksi, kontak narahubung atau kontak bandara dan semacamnya. Kemudian usability ada bisa dilakukan proses input yang dipahami oleh pengguna. Jadi pengguna bisa memahami proses input data yang harus dimasukkan ketika proses transaksi itu. Kemudian reliability data harus disimpan dengan aman dan terhindar dari kehilangan atau kerusakan. Performance waktu responnya harus cepat dan sistemnya harus responsif kepada pengguna. Kemudian supportability-nya sistem harus mudah dipelihara dan diperbarui atau mudah diupdate. Kemudian adanya dukungan teknis ketika ada perbaikan masalah dan membantu pengguna seperti service center. Kemudian kendala desainnya sistem harus mempanelasi. Implementasinya perangkat keras harus ditentukan, antarmukanya harus lintas platform, kemudian persyaratan fisiknya harus mempertimbangkan penyimpanan dan perlindungan data pengguna.
Kemudian yang terakhir desain arsitektur itu ada BMN dan UML. Di sini BMN-nya ini menggunakan Draw.io karena DB Designer eh, tidak ada fitur yang seperti ini yang ada simbol bulat seperti ini. Kemudian yang pertama start, kemudian ada transaksi data masuk oleh pengguna, kemudian masuk ke airline untuk di bandara itu masuk, kemudian di sini kemudian masuk ke di bandara, kemudian pemilihan rute dan pesawatnya kalau sudah ditentukan kembali lagi ke bandara, kemudian diteruskan ke employee untuk diselesaikan transaksinya dan di ACC, kemudian selesai. Kemudian untuk UML-nya penumpang di sini pemesanan tiket, kemudian ada ketersediaan tiket, kalau tersedia bagaimana, kalau tersedia dicek oleh pegawai maskapai, kalau sudah dicek tidak ada kendala di ACC. Kemudian bila ada perubahan jadwal, maskapai memberitahukan ke penumpang bila ada masalah atau kendala, kemudian oleh penumpang bisa dirubah jadwalnya. Kalau dirubah jadwalnya, dipesankan tiket kembali oleh maskapai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau tidak jadi, maka adanya pembatalan tiket. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.